Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapak, memiliki Allah yang baik, yang memberikan kasih luar biasa buat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Yesus, pengorbanan-Mu sungguh besar buat kami. Engkau Allah
yang baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala pengagungan kami hanya bagimu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih yang luar biasa kami boleh rasakan sampai hari ini. Buat pengorbanan-Mu, buat berkat anugerah-Mu Tuhan yang kami boleh rasakan sampai hari ini. Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Bapak, kami mau memuji memuliakan nama-Mu, kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Kami berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kita boleh merasakan kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian buat Tuhan. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
Engkau Tuhan. Haleluya. Kemuliaan yang bagi nama Tuhan, karena Dia Allah yang besar, Allah yang sungguh luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Allah yang terbesar, Yesus Kristus Tuhan, Kau pemilik kehidupan kami, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus yang pemilik kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu, yang memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami merindukan Kau Tuhan yang melawat setiap kami para jemaat-Mu. Haleluya. Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Engkau saja Tuhan, Allah yang besar dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami percaya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Tuhan sandaranku,
hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau Yesus, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami semua bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih karunia-Mu yang besar di dalam kehidupan kami, yang memberi kehidupan, memberi nafas pada kami pada hari ini, yang memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah di dalam rumah-Mu yang kudus di tempat ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan kini kami akan melanjutkan di dalam pemberitaan firman-Mu. Tuhan, urapilah hamba-Mu, cerahkanlah mata hati kami sebagai pendengar, sehingga kami boleh menjadi pendengar-pendengar yang baik, memiliki hati yang lembut, yang siap dibentuk dan diarahkan oleh firman Tuhan. Kami mau menaklukkan seluruh keberadaan kami di bawah otoritas firman Allah yang hidup. Dan demi nama Tuhan Yesus, kami
sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberi kepada kita kesempatan kembali untuk beribadah. Di tengah-tengah masa pandemi yang masih berlangsung, kita bersyukur Tuhan sudah banyak memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, pada pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Bahaya dari Iman yang Kuat dan Teologi yang Dangkal. Bahaya dari iman yang kuat dan teologi yang dangkal. Kata yang kedua yang mungkin perlu saya jelaskan di sini, teologi. Kalau kita berpikir atau mendengar kata teologi, jangan berpikir bahwa ini sesuatu yang mungkin terkait dengan pemahaman yang dalam dan rumit yang biasanya difahami oleh mereka-mereka yang duduk di bangku-bangku sekolah tinggi teologi. Ketika saya berbicara mengenai teologi di sini adalah, yang saya maksud adalah bagaimana kita memahami Allah. Karena pada dasarnya kita semua sebagai manusia berteologi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian tentu memiliki pemahaman tentang Allah, pemahaman tentang diri kita, pemahaman tentang sekeliling kita. Kita semua punya pemahaman itu. Dan pemahaman itu bisa saja dibentuk oleh pengalaman-pengalaman hidup kita. Pemahaman itu bisa dibentuk melalui pengajaran-pengajaran yang kita terima, baik di gereja ataupun sekarang melalui media-media, entah itu melalui YouTube atau yang lain-lainnya. Kita semua punya pemahaman mengenai siapa Allah. Kita semua punya pemahaman mengenai siapa diri kita. Kita semua punya pemahaman mengenai bagaimana Allah berinteraksi dengan kita. Itulah gagasan teologi yang sangat sederhana. Jadi hari ini saya akan berbicara mengenai topik ini, bahaya dari iman yang kuat dan teologi yang dangkal. Khotbah saya ini diinspirasi oleh khotbah dari seorang pengkhotbah besar Amerika yang namanya Haddon Robinson, yang baru saja meninggal beberapa tahun yang lalu. Saya mulai dengan sebuah kisah yang benar-benar terjadi di Amerika. Kisah tentang seorang bayi yang bernama Jessica Lee Berger. Dia baru berusia 5 bulan waktu itu, dan dia menderita pneumonia yang hebat. Namun ayahnya menolak untuk membawa dia. Ayahnya yang bernama John Lee Berger menolak untuk membawa putrinya yang sedang sekarat ini ke rumah sakit yang sebenarnya hanya beberapa langkah saja dari rumahnya. John memilih untuk berdoa siang dan malam untuk putrinya. Dia menolak perawatan dari dokter. Dan akhirnya Jessica secara tragis meninggal karena pneumonia. Beberapa hari kemudian John dihadapkan pada pihak yang berwajib karena dia dianggap menyia-nyiakan nyawa seorang anak yang sebenarnya masih bisa diselamatkan dengan pertolongan medis. Singkat kata, John akhirnya berhadapan dengan meja hijau. Dia diadili dan akhirnya vonis jatuh. Hakim menjatuhkan vonis 5 tahun untuk John Lee Berger oleh karena kelalaiannya untuk merawat anaknya yang seharusnya bisa diselamatkan nyawanya. Oleh karena John ini dikenal sebagai seorang ayah yang baik dan dia masih punya tanggungan 5 anak yang lainnya, hukuman 5 tahun tersebut akhirnya diputuskan tidak perlu dihabiskan di dalam penjara. John harus melayani sebagai relawan, sebagai pekerja sosial di rumah sakit yang tidak jauh dari rumahnya. Sesaat sesudah John keluar dari pintu tempat dia diadili, seorang wartawan mendekati dia, bertanya kepada John,
apa yang menjadi respon John terhadap keputusan dari hakim yang menjatuhkan vonis 5 tahun hukuman sebagai pekerja sosial. Lalu apa kata John? John mengatakan, Allah adalah hakimku. Aku akan mempertanggungjawabkan apa yang kulakukan di hadapan takhta pengadilannya suatu hari nanti. Allah adalah hakimku. Aku akan mempertanggungjawabkan apa yang kulakukan di hadapan takhta pengadilannya suatu hari nanti. Saudara-saudara sekalian, kira-kira di pengadilan terakhir, apakah yang akan jadi keputusan Tuhan bagi John Lee Berger? Dan kita semua sama seperti John Lee Berger pun suatu hari nanti akan berhadapan dengan takhta pengadilan Kristus. Dan secara khusus kembali kepada persoalan kita, apa yang akan menjadi keputusan Tuhan terhadap John Lee Berger? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagian dari kitab suci. Dan kita mau bercermin dari bagian tersebut. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagian yang cukup panjang yang terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 10 ayat 1 sampai Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-40. Saya tidak akan membacakan seluruh bagian dari kisah ini. Ini adalah kisah tentang seorang yang bernama Yefta. Melalui kisah dari Yefta ini, kita mau bercermin. Kita mau menjawab pertanyaan yang tadi saya ajukan. Apakah yang menjadi keputusan Allah terhadap Lee Berger? Hakim-Hakim pasal 10 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 40. Bagian yang cukup panjang, saya dorong Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian untuk membacanya secara teliti di rumah. Nah, di dalam bagian ini kita bertemu dengan Yefta. Yefta adalah seorang hakim di Israel. Nah, saudara-saudara sekalian, hakim yang terdapat di dalam bagian yang kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal 10 ayat 1 sampai 11 ayat 40 bukanlah hakim di dalam pengertian modern. Di dalam pengertian modern, hakim adalah seorang ahli hukum yang berjubah hitam biasanya, yang duduk di belakang katakanlah meja sidang kasus-kasus hukum, entah itu hukum pidana atau hukum perdata. Nah, saudara-saudara sekalian, para hakim di dunia Israel kuno adalah seorang pemimpin politik, seorang pemimpin militer. Bahkan dalam kadar tertentu, dia juga seorang pemimpin agama. Hakim di dalam dunia perjanjian lama adalah orang-orang karismatik yang dibangkitkan Tuhan pada waktu-waktu tertentu di dalam sejarah untuk menolong rakyat yang biasanya sedang ditindas oleh kekuatan-kekuatan asing. Apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel pada zaman Yefta? Kalau kita membaca di dalam bagian yang tadi saya sebutkan, orang Israel pada zaman Yefta melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asiterot, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah orang Amon, dan para Allah orang Filistin. Mereka menyembah dewa-dewa yang lain. Dan ironisnya, Yahweh, Tuhan yang telah melepaskan mereka, Tuhan yang telah menolong mereka untuk keluar dari perbudakan di Mesir, telah mereka tinggalkan. Yahweh, Allah yang telah melepaskan mereka dari kekuatan Firaun, kini mereka belakangi, saudara-saudara sekalian. Dan menariknya, saudara-saudara sekalian, ketika kita sampai pada Hakim-Hakim pasal 10, ini adalah kali yang ke-6
orang-orang Israel membelakangi Yahweh. Bukan kali pertama, bukan kali yang kedua, berkali-kali. Orang-orang Israel telah membelakangi Yahweh. Dan menariknya saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam bagian tersebut, tampaknya orang-orang Israel bukan saja memuja berhala-berhala dari bangsa-bangsa yang lain, dewa-dewa, ilah-ilah dari bangsa-bangsa yang lain. Mereka juga mengadopsi gaya hidup mereka. Mulai dari kelonggaran seksual, seks bebas, sampai pada apa yang kita sebut dengan pengorbanan manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu apa yang menjadi akibat? Apa yang menjadi akibat dari sikap hidup orang Israel yang membelakangi Yahweh, yang mengikuti gaya hidup bangsa-bangsa yang lain yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan? Akibatnya adalah setelah beberapa tahun lamanya Allah memberi mereka waktu untuk bertobat, namun mereka tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Allah kemudian membangkitkan orang-orang Filistin. Allah kemudian membangkitkan orang-orang Amon untuk menyerang, untuk mengalahkan, menduduki kota-kota mereka dan menindas mereka. Dan biasa yang namanya manusia itu, saat penderitaan datang, saat penindasan datang, saat kesulitan tiada tara muncul, mereka baru ingat pada penolong mereka yang sejati. Mereka baru ingat pada Yahweh. Mereka baru ingat kepada Tuhan yang telah melepaskan mereka dari Mesir. Tuhan yang telah menolong mereka dari penindasan bangsa-bangsa yang lain di dalam era hakim-hakim. Kita melihat di dalam pasal 10 ayat 15-16a. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka. Dan mereka beribadah kepada Tuhan. Ketika penderitaan datang, ketika kesulitan datang, baru mereka ingat sama Tuhan. Berapa banyak dari antara kita yang kerap kali melakukan hal yang sama. Ketika kita tidak berada di dalam kesulitan, ketika kehidupan kita nyaman, ketika kehidupan kita tidak ada riak-riak yang bergelora, kadang-kadang kita seperti orang Israel ini. Kita membelakangi Yahweh. Kita membelakangi Tuhan. Sehingga pada akhirnya saudara-saudara sekalian, ketika kesulitan itu muncul, baru kita berseru, berteriak keras-keras pada Tuhan. Tuhan tolong kami. Dan untungnya Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Tuhan yang panjang sabar. Ada pepatah yang mengatakan, kasih anak sepanjang kala, kasih ibu sepanjang hayat, kasih Tuhan selama-lamanya. Dan kita lihat di dalam kisah dari bangsa Israel di era Yefta ini. Walaupun 6 kali orang Israel membelakangi Yahweh. Dan kini setelah 6 kali mereka membelakangi Yahweh dan berteriak, Tuhan tolong kami. Lalu apa respon Tuhan? Di dalam ayat yang ke-16b dari pasal 10. Kita lihat respon Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Menarik sekali ini. Tuhan tidak dapat menahan hatinya. Gak tega. Padahal 6 kali Tuhan sudah dikhianati. Luar biasa ya Tuhan ini. Kasih karunia-Nya. Luar biasa ya. Tuhan ini kemurahannya. Di sini dikatakan tidak dapat menahan hatinya melihat bangsanya hidup di dalam penderitaan dan penindasan karena salahnya sendiri.
Dan bagaimana Tuhan kemudian mewujudkan kasih karunia-Nya? Tuhan mewujudkan karunia-Nya dengan membangkitkan Yeftah sebagai penolong. Lalu siapakah Yeftah ini, saudara-saudara sekalian? Di dalam pasal 11 ayat 1, di sana dikatakan, adapun Yeftah, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Tuhan membangkitkan Yeftah. Yeftah adalah anak Gilead. Gilead sebenarnya nama dari sebuah tempat. Tetapi pada waktu itu, saudara-saudara sekalian, adalah hal yang umum. Nama sebuah tempat dijadikan nama seseorang atau nama keluarga atau nama klan. Jadi kalau saudara membaca di dalam Alkitab, betul ada nama daerah yang namanya Gilead. Tetapi nama ini umum juga dipakai menjadi nama orang. Ayah Yeftah adalah Gilead. Dan Yeftah lahir dari hubungan yang sifatnya extramarital. Di luar nikah. Alkitab mengatakan ibu Yeftah adalah seorang sundal, seorang pelacur. Dan tampaknya ibu Yeftah bukan orang Yahudi. Menurut para penafsir Alkitab, tampaknya dia bukan orang Yahudi, saudara-saudara sekalian. Dia adalah anak haram. Dan apa yang terjadi? Dia besar bersama-sama dengan saudara tirinya. Dan suatu waktu, saudara tirinya tak bisa lagi menerima keberadaan Yeftah di tengah-tengah mereka. Pasal 11 ayat 2 mengatakan apa? Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Saudara-saudara Yeftah, saudara-saudara tirinya yang berasal dari istri yang sah, mengatakan kepada Yeftah, Yeftah, engkau lahir bukan dari ibu kami, istri sah dari ayah kami. Engkau hanyalah anak perempuan sundal. Engkau tidak boleh mendapat bagian dari milik pusaka atau warisan keluarga kami. Enyalah daripada kami. Yeftah diusir. Dan saudara-saudara sekalian, kita melihat Yeftah kemudian tumbuh di tengah-tengah para bandit. Alkitab mengatakan Yeftah pergi ke tanah Tob. Dan di sana dia tumbuh dan tampaknya kemudian dia menjadi seorang yang gagah perkasa. Menjadi seorang yang cerdas. Dan akhirnya menjadi pemimpin para bandit tersebut. Jadi pemimpin yang karismatik. Menjadi pemimpin yang ditakuti. Menjadi pemimpin yang disegani. Dan pada saat yang sama, orang-orang Israel mengalami penindasan yang semakin berat dari bangsa Amon, termasuk orang-orang Gilead. Tempat di mana Yeftah pernah hidup bersama dengan saudara-saudaranya. Orang-orang Gilead tentunya mendengar ada seorang yang bernama Yeftah. Seorang yang gagah perkasa, seorang pemimpin yang hebat, yang ditakuti di mana-mana. Yang kerap kali melakukan penyerbuan di sini, kerap kali melakukan penyerbuan di sana. Dan orang-orang Gilead ini berpikir, mungkin orang ini yang bisa menolong kami dari penindasan bangsa Amon. Akhirnya orang-orang Gilead mengutus tua-tua Gilead untuk menemui Yeftah. Meminta Yeftah untuk menolong mereka menjadi pemimpin mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika tua-tua Gilead tersebut berjumpa dengan Yeftah, Yeftah kemudian mempertanyakan motif mereka. Di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 7, Yeftah mengatakan, bukankah kamu sendiri yang membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu sekarang datang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Seolah-olah Yeftah berkata, bukankah kamu sendiri yang mendepak aku
Dan kini ketika kamu terdesak, kamu meminta aku untuk menolongmu. Apa kamu gak keliru? Yefta tidak mau menolong orang-orang itu begitu saja. Namun orang-orang yang diutus dari Gilead ini, para tua-tua ini mencoba untuk meyakinkan Yefta. Para tua-tua ini mengatakan bahwa sikap mereka telah berubah. Mereka akan menerima Yefta dengan tangan terbuka. Mereka tidak akan mengusirnya lagi. Dan berdasarkan Hakim-Hakim 11 ayat 9, kita tahu Yefta akhirnya menerima tawaran itu dengan satu syarat. Yefta dijadikan hakim atas mereka. Dijadikan hakim artinya dijadikan pemimpin utama atas mereka. Akhirnya kesepakatan tercapai. Yefta akan memimpin mereka menghadapi bangsa Amon. Dan apa yang pertama-tama dilakukan oleh Yefta? Yefta bukanlah tipe orang yang ngawur. Dia adalah orang yang cerdas. Dia tidak langsung menyerang bangsa Amon. Dia menggunakan pendekatan diplomatik. 2 kali dia mengutus utusan kepada Raja Amon. Supaya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tanpa perlu berperang, tanpa perlu pertumpahan darah. Namun cara damai ini ditolak mentah-mentah oleh Raja Bani Amon. Hakim-Hakim 11 ayat 28 mencatat, tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Maka perang menjadi pilihan yang tidak terhindarkan. Penulis kitab Hakim-Hakim mengatakan, Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Dan inilah sebenarnya yang menjadi kunci kemenangan dari Yefta. Namun sepertinya Yefta tidak terlalu yakin. Dengan anugerah kuasa dan urapan Tuhan yang turun atas dirinya. Dibesarkan di tengah-tengah orang Tob. Yang tidak mengenal firman Allah dengan baik. Yefta terdorong untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar, saudara-saudara sekalian. Yefta melakukan transaksi dengan Yahweh. Sesuatu yang sebenarnya dilarang di dalam tradisi Israel yang benar. Tawar-menawar dengan Yahweh. Seolah-olah menyuap Yahweh. Seolah-olah menyuap Tuhan sendiri. Di dalam pasal 11 ayat 30 dan 31 kita membaca. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan. Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku akan menemui aku. Untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Wow, sebenarnya Yefta nggak perlu lakukan ini, saudara-saudara sekalian. Daerah Transyordan di mana Yefta hidup terkenal dengan gaya-gaya transaksi seperti ini. Saudara-saudara sekalian, daerah Transyordan adalah daerah di mana orang-orang Amon, orang-orang Moab tinggal. Orang-orang Amon menyembah dewa yang namanya dewa Milkom. Orang Moab menyembah dewa yang namanya dewa Kemos. Dan menurut catatan-catatan arkeologi adalah hal yang biasa. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, ketika mereka perlu pertolongan dari Yahweh, mereka melakukan transaksi dengan Yahweh. Aku akan beri ini dewa dan engkau akan beri itu kepadaku dewa. Aku minta ini dewa dan sebagai kompensasinya aku akan memberikan ini kepadamu dewa. Dan yang menarik adalah dalam catatan-catatan arkeologi kuno, apa yang diberikan itu kadang-kadang sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Salah satunya adalah pengorbanan manusia. Dan tampaknya Yefta hidup di dalam tradisi
kebiasaan, pengajaran-pengajaran, konsep-konsep Allah yang seperti itu. Sehingga pada akhirnya kalimat yang tercatat di dalam ayat 30 dan 31 ini tercatat. Tuhan, jikalau Engkau memberi kemenangan kepadaku, jikalau aku pulang dengan selamat, jikalau kemenangan ada di tanganku, siapapun yang keluar pertama dari rumahku akan kupersembahkan sebagai korban bakaran. Dan saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa pada akhirnya Roh Tuhan yang kali ini sebenarnya kalau kita membaca di dalam kitab Hakim-Hakim disebut untuk kali yang keempat Roh Tuhan mengurapi pemimpin Israel. Roh Tuhan itulah yang pada akhirnya membuat Yefta mengalami kemenangan. Dengan kemenangan yang diraihnya, Yefta kini tidak lagi dikenal sebagai pemimpin bandit yang gagah perkasa, melainkan sebagai pahlawan bangsa, sebagai hero of nation, dan pemimpin bangsa yang dihormati. Saya bisa membayangkan arak-arakan kemenangan yang meriah di seluruh Gilead tatkala menyambut Yefta, sang pahlawan yang telah membebaskan mereka dari kekuatan Bani Amon. Yefta pulang ke rumahnya dengan kegembiraan yang luar biasa. Yefta pulang ke rumahnya dengan kebahagiaan dan kebanggaan sebagai seorang pahlawan. Namun betapa kagetnya dia ketika dia sampai di depan pintu rumahnya. Yang menyambut dia adalah putri tunggalnya. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara ingat nasar dari Yefta. Yefta teringat akan nasarnya. Dan inilah yang kemudian membuat kebahagiaan yang tadinya menyala-nyala bagaikan api yang besar tiba-tiba redup. Saya bisa membayangkan wajahnya pucat pasi ketika putrinya menyambut dia dengan tarian, dengan rebana mungkin. Yefta kaget. Hakim-Hakim 11 ayat 35 mencatat, demi dilihatnya dia, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh. Dan engkaulah mencelakakan aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Wow, saudara-saudara sekalian. Ini suatu hal yang meremukkan hati Yefta, putri tunggalnya. Putri tunggalnya. Dan sebenarnya saudara-saudara sekalian, kalau kita belajar di dalam perjanjian lama, mengorbankan manusia itu tidak diperbolehkan. Jadi sebenarnya kalau Yefta mengerti betul, ya dia tidak perlu untuk melakukan ini semua, saudara-saudara sekalian. Tapi oleh karena pemahaman yang tidak memadai, oleh karena pemahaman yang dangkal tentang Allah, pemahaman yang tidak akurat terhadap firman Tuhan, ini yang terjadi. Nekat untuk memenuhi nasarnya. Dan sang putri mengerti kegundahan hati ayahnya. Dan pada akhirnya dia mengatakan kepada ayahnya, sebagaimana dicatat di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 37 dan seterusnya. Di sana dikatakan, lalu katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Dia dengan kata lain, Papa aku rela. Papa aku rela untuk menjadi pembayar nasarmu. Aku rela kau korbankan sebagai korban bakaran. Ayat 37 dari pasal 11, ini permohonan dari putrinya. Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini, berilah keluasaan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yefta, pergilah. Ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya, maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Ayat 39 dan 40, setelah lewat
kedua bulan itu kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang dinasarkannya. Ayahnya melakukan apa yang dinasarkannya. Putrinya menjadi korban bakaran. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel, bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Tragis. Walaupun ada penafsir-penafsir yang mengatakan, oh putri ini tidak dikorbankan, namun dibiarkan, katakanlah, menjadi seorang yang boleh dikatakan hidup selibat tanpa melahirkan anak. Tetapi penafsir-penafsir yang terbaik di kitab suci, entah itu dari golongan Injili atau bukan Injili, praktis semuanya sepakat bahwa putri dari Yefta dikorbankan sebagai korban bakaran. Nah, saudara-saudara sekalian, ini tentu sebuah kisah yang tragis. Sebuah kemenangan yang dibayar mahal. Dan setelah kita mendengar kisah yang berakhir dengan tragedi ini, kenapa saya menyebut kisah ini berakhir dengan tragedi? Betul, Yefta membawa Israel pada kemenangan. Tetapi pada diri Yefta sendiri dan pada diri putri Yefta, itu adalah sesuatu yang sangat tragis. Yefta bukan saja kehilangan putrinya. Yefta kehilangan penerus, dia tidak punya anak yang lain. Dan bagi orang Israel, saudara-saudara sekalian, ketika seseorang tidak memiliki penerus, ketika seseorang tidak memiliki keturunan yang meneruskan nama keluarga, itu adalah tragedi yang besar. Kehancuran itu bukan hanya terjadi pada diri putri Yefta, namun juga pada diri Yefta. Setelah kita mendengar kisah yang berakhir dengan tragedi ini, kira-kira apa yang menjadi sikap Allah terhadap Yefta? Apakah Yefta akan dipandang sebagai orang yang tercela dan terbuang di hadapan Allah? Apakah Allah akan membuang Yefta ke dalam api neraka? Jawabnya tidak, saudara-saudara sekalian. Penulis surat Ibrani 11 ayat 32 sampai 33 menyebut nama Yefta dalam jajaran para pahlawan iman yang hebat. Orang yang melakukan blunder, orang yang melakukan kesalahan yang fatal, tragis ini kok namanya ada di dalam Ibrani 11 ayat 32 sampai 33. Dan apalagi yang harus apalagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, dan Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Nama Yefta disebut sebagai the heroes of faith, salah satu heroes of faith, salah satu pahlawan iman. Jadi apa yang bisa kita pelajari di sini? Pertama, Tuhan bisa jadi mengabaikan ketidaktahuan, kenaifan, kebodohan kita. Namun Dia tidak sekali-kali mengabaikan kepercayaan atau iman, trust kita kepadanya. Betul Yefta bodoh. Betul Yefta tidak tahu banyak mengenai teologi yang benar. Namun Tuhan menghargai iman dan kepercayaannya. Saudara-saudara sekalian, ini sesuatu yang cukup penting bagi kita. Tuhan menghargai iman kita, kepercayaan kita kepadanya. Dan ini menjawab pertanyaan yang tadi saya singgung di awal khotbah saya. Bagaimana sikap Tuhan terhadap Lee Berger? Bercermin dari kisah Yefta ini kita tahu bahwa saya yakin Lee Berger pun akan dibenarkan di hadapan Allah berdasarkan imannya. Iman yang kuat, percaya benar pada Allah. Lee Berger akan dibenarkan. Sama seperti Yefta akan dibenarkan.
Oleh karena kepercayaan yang sungguh-sungguh, terlepas dari kepercayaan itu salah atau enggak. Terlepas dari kepercayaan itu akurat atau tidak. Ini pelajaran yang pertama, saudara-saudara sekalian. Tapi jangan lupa, ini bukan satu-satunya pelajaran dari bagian ini. Pelajaran yang kedua dari bagian ini adalah ketidaktahuan. Teologi yang dangkal itu bisa membuat efek yang destruktif atau merusak bagi diri kita sendiri dan bagi orang yang lain. Betul, Tuhan menghargai iman kita. Betul, Tuhan menghargai kepercayaan kita kepadanya. Terlepas dari ketidaktahuan kita, terlepas dari kebodohan kita, terlepas dari kekeliruan kita, konsep kita yang keliru tentang Tuhan. He honor our faith. Dia menghormati iman kita. Tapi jangan lupa, ketika kita memiliki pemahaman yang naif, pemahaman yang keliru, pemahaman yang dangkal mengenai Allah, hal itu bisa membuat efek yang merusak bagi diri kita sendiri dan bagi orang yang lain. Dan hal ini terjadi di dalam kehidupan Yefta. Masa depan dari putrinya pupus begitu saja oleh karena pemahaman mengenai Allah yang keliru. Dan masa depan dia, hal-hal yang baik tentang dia akhirnya juga pupus. Yefta tidak punya penerus. Dan ini merusak diri Yefta sendiri. Merusak kehidupannya sendiri. Dan hal yang sama terjadi di dalam kehidupan John Lieberger. Dia telah membuat nyawa dari putrinya Jessica Ann Lieberger melayang begitu saja. Seseorang yang seharusnya dapat ditolong. Seseorang yang seharusnya dapat diselamatkan, namun pada akhirnya tewas. Membuat kerusakan bagi Jessica dan juga membuat kerugian bagi dirinya. Dia harus kehilangan waktu 5 tahun hanya sebagai seorang pekerja sosial. Dan nama buruk tentunya di tengah-tengah masyarakat. Nah, saudara-saudara sekalian, teologi yang keliru, pemahaman yang keliru mengenai Allah itu berbahaya. Karena bisa membuat efek yang merusak bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Seorang uskup yang sangat dihormati di awal abad ke-20, namanya William Temple, pernah berkata seperti ini: jika konsep Anda tentang Tuhan secara radikal salah, maka semakin Anda taat, semakin buruk bagi Anda. Lebih baik Anda jadi orang ateis. Itu kata uskup William Temple, seorang yang amat dihormati. Jika konsep Anda tentang Tuhan secara radikal salah, maka semakin Anda taat, semakin buruk bagi Anda. Lebih baik Anda jadi orang ateis. Dan kita telah menjadi saksi mengenai hal itu dalam beberapa tahun terakhir ini. Para pembom bunuh diri melakukan kegiatan yang merugikan diri mereka sendiri, keluarga mereka sendiri, dan juga keluarga dari banyak orang yang menjadi korban. Mereka mengatasnamakan siapa? Tuhan, Allah. Motif yang menggerakkan mereka adalah Tuhan menghendaki mereka seperti ini. Tuhan mau mereka seperti ini. It is so dangerous. Sangat-sangat berbahaya. Jadi jangan heran kalau kemudian Uskup William Temple mengatakan perkataan seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, saya senang di gereja ini. Sesuatu yang menolong kita untuk melihat firman Tuhan dengan lebih baik. Tujuannya apa? Ya supaya kita tidak memiliki pemahaman yang naif, pemahaman yang keliru mengenai Tuhan. Pendalaman Alkitab, teologi harus diikuti oleh mereka yang menyebut dirinya pengikut-pengikut Yesus. Kita tidak cukup dengan pengalaman saja, saudara-saudara sekalian.
pemahaman yang memadai tentang Tuhan, pemahaman yang memadai tentang kita, pemahaman yang memadai bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan, itu akan menjadi seperti guide atau map, peta. Bayangkan saudara-saudara sekalian naik mau mendaki sebuah gunung. Anda perlu seorang guide untuk mendaki sebuah gunung. Katakanlah saudara mau mendaki Gunung Semeru. Anda tidak bisa melakukannya sendiri. Anda perlu guide, Anda perlu map, atau Anda perlu peta paling tidak untuk menuju ke puncak itu. Anda tidak bisa mengatakan, aku mau aja jalan ke sana. Yang aku mau lakukan hanyalah sekedar enjoy perjalanan ini itu. Tidak cukup enjoy. Tidak cukup menikmati perjalanan itu. Anda perlu guide untuk memastikan Anda bisa tiba di sana dengan selamat dan kembali ke tempat Anda dengan selamat. Teologi yang benar, pemahaman yang benar mengenai Allah itu seperti map, seperti peta, seperti guide yang membimbing Anda untuk membawa Anda selamat dengan tujuan. Kalau Anda tidak punya map, Anda tidak punya guide, Anda bisa tersesat. Sama seperti Anda naik gunung. Anda bisa mengatakan bersiul-siul, menikmati indahnya gunung, namun bisa jadi Anda akan tersesat ke jalan yang salah dan Anda tidak pernah kembali. Bisa jadi Anda berakhir di sebuah jurang yang mematikan. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah pengalaman dari Yefta yang tidak beruntung memiliki semacam guide atau map yang pada akhirnya membuat kehidupannya dan kehidupan putrinya mengalami sesuatu yang tragis. Mari saudara-saudara sekalian, saya mengajak Anda di tengah-tengah zaman yang semakin hari semakin menekankan lebih banyak hal-hal yang terkait dengan pengalaman emosional. Anak-anak muda saat ini mungkin senang sekali dengan apa yang namanya konser dan lain sebagainya, tetapi mereka mungkin tidak memiliki pemahaman yang dalam, pemahaman yang memadai mengenai Tuhan. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang cukup serius. Saya mengajak Anda sebagai orang tua untuk mengarahkan anak-anak belajar di sekolah minggu, untuk mengenali Tuhan mereka dengan baik. Saya mendorong orang-orang dewasa untuk belajar kitab suci dengan baik, mengenal Tuhan dengan baik, mengenal siapa kita dengan baik, dan bagaimana kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan itu yang akan membawa kehidupan kita, bukan membawa petaka bagi orang lain, bukan membawa petaka bagi diri kita sendiri, namun sebaliknya kita bisa menjadi berkat yang luar biasa. Saya tutup dengan pernyataan Dr. Hayden Robinson yang mengatakan, we want to give people an experience of God. But if you have a deep faith in God and a shallow theology, you will be giving yourself to superficiality and nonsense. And you can do great damage to yourself and others. Kalau saya terjemahkan, kita ingin orang-orang mengalami Tuhan. Tetapi jika Anda memiliki iman yang dalam kepada Tuhan dan teologi yang dangkal, Anda akan membawa Anda pada kedangkalan dan omong kosong. Dan Anda dapat membawa kerusakan atau kerugian besar pada diri Anda dan orang lain. Satu lagi kutipan dari Dr. Hayden Robinson. Great faith with good theology can be a benefit and blessings to you and God's people. Love God with your heart and with your soul, but love Him with your mind as well. Kalau saya terjemahkan, iman yang besar, iman yang kuat, dan teologi yang baik dapat memberikan keuntungan dan berkat bagi Anda dan umat Allah. Kasihi Allah dengan hati dan jiwamu, namun kasihi Dia juga dengan pikiranmu. Saudara-saudara sekalian, kita ditantang bukan hanya mengasihi Tuhan dengan perasaanku, dengan jiwaku, namun juga dengan pikiranku. Love Him with your mind. Kasih Dia juga dengan pikiran
Ini pesan bagi kita. Pesan yang mungkin subversif, pesan yang mungkin tidak populer, saudara-saudara sekalian, di zaman seperti ini. Tapi kita ditantang untuk mengasihi Tuhan dengan pikiran kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah Mari kita lihat kehidupan kita masing-masing di dalam terang pemberitaan firman Tuhan. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan pikiran kita? Apakah kita benar-benar rindu untuk mengenal Dia dengan benar? Apakah kita mau merenungkan firman-Nya, mempelajari firman-Nya dengan sungguh-sungguh? Firman Allah pada pagi ini menantang Anda untuk melakukan itu, sehingga Anda bisa menjadi berkat yang luar biasa. Tidak cukup untuk memiliki iman yang kuat, kita perlu juga pemahaman yang benar mengenai siapa Allah, siapa diri kita, bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah, bagaimana kita bisa hidup benar di dunia ini. Dan biarlah Allah menolong kita, bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, namun menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai dengan firman yang harus diberitakan.
Dan bila Roh Kudus akan berkarya di dalam kehidupan anak-anakmu pada hari ini. Sehingga mereka betul-betul mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan juga dengan pikiran mereka. Sehingga mereka boleh terhindar dari hal-hal yang buruk yang terjadi oleh karena pemahaman yang tidak memadai mengenai Allah. Pemahaman yang dangkal, pemahaman yang naif mengenai Allah. Dan biarlah melalui pemahaman yang benar, kehidupan mereka benar-benar akan diberkati dan menjadi berkat. Sehingga apa yang tertulis di dalam Injil Yohanes, di mana mereka boleh memiliki hidup dan kelimpahannya, boleh benar-benar terjadi dalam hidup mereka. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.